Maka 4 rukun di dalam menggali Al-Quran ini sangat penting. Yang pertama adalah tadarus. Kalian harus bisa tadarus Quran. Jangan sampai banyak salah. Agama kalian kacau. Kalau kalian membaca Al-Quran masih kacau. Nggak bisa dikatakan agama kalian tuh nggak kacau. Nggak bisa. Ada orang mengatakan yang penting saya mah baik pada siapa. Tetap kacau. Karena apa? Karena Al-Quran harus dibaca. Bukan sebagai pajangan wapak. Ngerti nggak? Kalau nggak mau, harus dibaca supaya nggak kacau. Karena ini rukun agama supaya ngerukun. Jadi hidup kita ntar nggak ngerukun. Yang satu ini nggak bisa. Ya, tadarus membaca Al-Quran dengan tajwid. Kalau dalam Al-Quran mana tajwid itu tartilah, tartil. Kalau tidak berdasarkan tajwid, nanti itu keliru. Siapapun yang baca itu akan keliru. Yang kedua adalah tafakur. Tafakur ini mengkaji apa yang kalian baca. Tadi kalian baca Quran. Kenapa ketika alaihi sallallahu bihasanan dijawabnya begini? Ada wasjud waqtari dijawabnya begini. Nah kalau kalian nggak tafakur, nggak mengkaji apa yang kalian baca, nggak tahu kan? Cuman baca aja nggak tahu artinya. Nah, tapi ada yang diharamkan berhenti. Kenapa diharamkan? Ada yang harus begini dan begitu. Nah itu semua harus tahu, mengkaji Al-Qurannya harus dijalankan. Kalau tidak dijalankan, kacau juga. Saya mau bisa baca Quran berdasarkan tajwid. Udah tahsin lagi. Tapi udah tahu belum? Itu udah mengkaji belum? Belum, masih kacau. Orang mempelajari tafsir, ulama-ulama tafsir itu masih nomor 2. Masih tafakur. Baca, mengkaji, itu masih tafakur. Masih kacau juga itu. Makanya sekarang banyak orang yang mengkaji Al-Quran, kacau nggak hidupnya? Kacau, karena belum menjalankan 4 rukun ini. Lagi. Nah ini ya, kunci. Yang ketiga adalah ta'ammal. Jadi jalankan atau amalkan apa yang tadi dikaji. Kalau aqimis shalah wa atuz zakat, apa itu salat, apa itu zakat, kaji. Rukun salat ada berapa, syarat salat berapa, baru lakukan, ta'ammal. Gimana kalau misalnya dia udah mengkaji tapi tidak mengamalkan, maka disebut kacau. Ya, kata orang tua dulu, nah kamu tinggal dimanapun asal kamu baik pada siapa, kamu jujur, udah cukup hidup kamu. Ngerti nggak tuh? Itu cukup menurut agama Hindu mungkin. Agama Islam belum tentu. Agama Quran nih, agama Quran harus ada puasa, sholat, zakat. Walaupun baik, tetap itu kacau. Itu nggak dijalankan mah itu. Ngerti nggak? Orang acuannya di Quran seperti itu. Kalau agama kita itu. Nah ini perbedaannya nih. Ini suka orang tua zaman dulu begitu pesannya ya. Itu kacau masih. Nah kalau menurut kita benar-benar aja menurut kita lah. Nah padahal itu masih kacau. Yang ketiga adalah ta'amal. Jalankan apa yang sudah kamu kaji. Sejauh mana kamu mengkaji? Sebanyak apa kamu membaca? Nah, terus juga sudah seberapa meningkatnya kamu mengamalkan. Misalnya puasa, mana yang disebut puasa wujudnya? Kamu misalnya sholat, mana disebut wujudnya sholat? Nah, tanha anil fahsya'i munkar, apalah alakum tatakun, dan lain sebagainya. Wujud-wujudnya itu. Ya. Ada orang puasanya rajin, tapi nyolongnya rajin juga. Belum puasa itu. Makan haramnya rajin, makan ribanya rajin, subhatnya rajin, itu belum puasa. Nah inilah wujudnya mana? Sebutlah alakum tatakun itu. Orang bertakwa nggak bakalan mungkin seperti itu. Nah inilah fungsi-fungsi wujudnya, itu namanya ta'amal. Amal. Terus setelah ta'amal disebut tabayun. Buktikan kalau kamu sudah sudah membaca, sudah mengamalkan. Nah, misalnya tadi tentang bab puasa. Apa buktinya kamu sudah puasa?
puasa Ramadan sebulan penuh, coba dicek, kamu sebenarnya sesungguhnya sudah puasa belum? Gitu. Puasa itu menahan diri. Yang harusnya kamu itu lagi zikrullah, jangan tidur, malah tidur. Berarti belum bisa puasa. Belum bisa tuh dikendalikan. Sebut mengendalikan. Nah, ingat tuh. Orang posisinya ingat sama Allah, kok lupa sama Allah. Gimana judulnya? Berarti belum mengamalkan ilmu puasa. Nah, kalau ada barang syubhat, harusnya puasa. Jangan diambil. Barang-barang haram, riba jangan diambil. Nah, ngerti nggak? Barang-barang kotor, menjijikan jangan diambil. Itu namanya ilmu puasa. Tabayun. Kayak tadi tuh, tabayun. Surat Al-Bayinat. Bacanya di situ tuh. Islam yang sudah bertabayun, baca surat Al-Bayinat. Jazaohum inda rabbihim. Nah, Allah berikan pahala mereka itu di sisi Allah berupa surga Aden, tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Nanti seperti itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kalau belum dapat ikhlas, walaupun kalian beramalnya banyak, nah berarti masih kacau, belum ada tabayunnya. Al-Bayinat itu artinya apa? Bukti nyata. Nah, ini yang sampai lupa itu, keempat rukun itu ditinjau ulang lagi, ya, tinjau ulang lagi.